Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Idris alaihissalam diceritakan secara ringkas, namun syarat dengan makna yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam surat Maryam ayat 56 hingga 57 dan surat Al-Anbiya ayat 85, mengangkatnya sebagai teladan bagi umat manusia. Mari kita telusuri kisah Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 56 hingga 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemuliaan Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang tidak hanya teguh dalam keimanannya, tetapi juga memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, sebuah martabat yang tinggi yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 85, Allah menyebutkan, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini tersirat bahwa Nabi Idris memiliki sifat sabar yang luar biasa dalam menjalankan tugas kenabian, sabar dalam menghadapi umatnya, sabar dalam mendakwahkan kebenaran, dan sabar dalam menanggung segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam melalui Nabi Syith alaihissalam. Beliau lahir di wilayah Babilonia, sebuah pusat peradaban manusia pada masa itu. Babilonia dikenal sebagai kota besar yang menjadi pusat ilmu, pengetahuan seni dan perdagangan, tetapi juga menjadi tempat tersebarnya berbagai bentuk kemungkaran dan penyimpangan. Ajaran Tauhid saat Nabi Idris lahir telah menyebar ke berbagai penjuru, namun tidak semua dari mereka tetap berada di jalan yang benar. Keturunan Qabil, salah satu anak Nabi Adam yang berdosa, telah semakin jauh dari ajaran Tauhid. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga melakukan perbuatan dosa lainnya yang merusak tatanan masyarakat. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Nabi Idris tumbuh dan berkembang. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dan ketajaman akal yang luar biasa. Beliau adalah anak yang tidak hanya pandai dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki jiwa spiritual yang sangat mendalam. Ketika anak-anak lain sibuk bermain, Nabi Idris sudah menunjukkan kecenderungan untuk merenung dan mencari kebenaran. Dengan semangat yang membara, beliau bertekad untuk mengemban tugas mulia sebagai penyampai wahyu dan penyeru kepada kebenaran. Dalam setiap langkahnya, Nabi Idris alaihissalam menjadi cahaya harapan di tengah kegelapan, mengajak umatnya kembali kepada jalan yang benar, menegakkan tauhid dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Sahabat pencari berkah, sebelum kita melanjutkan ke kisah utama, kami mohon agar Anda menyaksikan video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisah yang penuh makna ini. Ketika Nabi Idris beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya karunia kenabian. Beliau diangkat menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Pada saat itu usia beliau menginjak 82 tahun, sebuah momen yang sangat penting dalam hidupnya. Disinilah Allah menurunkan 30 lembaran syahidah, wahyu yang berisi petunjuk dan perintahnya. Dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat hukum-hukum yang mengatur cara hidup yang benar dalam beribadah, serta pedoman yang mengatur hubungan antar manusia. Peringatan keras juga disampaikan kepada keturunan Qabil yang durhaka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika Nabi Idris menerima lembaran-lembaran tersebut, beliau memandangnya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dalam hatinya, beliau bertekad untuk menyebarkan wahyu ini kepada umat manusia, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Tauhid dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Dengan semangat yang membara, Nabi Idris melangkah maju, siap menghadapi tantangan dan mengubah nasib umatnya. Beliau merasakan beban yang besar sebagai seorang utusan Allah. Dengan suara lirik ia berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini merasa lemah, tetapi dengan kehendak-Mu, aku akan melaksanakan amanah ini. Bimbinglah aku agar dapat menyampaikan risalah ini kepada umatku dengan penuh hikmah." Tugas Nabi Idris adalah menyampaikan wahyu ini kepada umatnya.
ia harus mengingatkan mereka akan kebesaran Allah dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, tugas ini tidaklah mudah. Masyarakat pada masa itu, terutama keturunan Qabil, telah jauh dari ajaran Tauhid. Mereka tidak hanya melupakan Allah, tetapi juga melakukan berbagai kemungkaran yang merosak tatanan sosial. Kejahatan dan ketidakadilan merajalela. Di tengah masyarakat yang mulai jauh dari agama, Nabi Idris berdiri teguh sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan penuh kesabaran, ia menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Pada suatu hari, Nabi Idris mengumpulkan kaumnya di sebuah lembah yang tenang. Dengan suara yang lantang namun penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, siang dan malam, matahari dan bulan? Semuanya tunduk kepadanya. Mengapa kalian masih berpaling darinya?" Seorang lelaki dari keturunan Qabil berdiri dan berkata dengan nada mengejek, "Idris, kami telah hidup dengan cara kami selama bertahun-tahun. Apa yang kau katakan tidak ada gunanya. Tuhan yang kau sembah tidak nyata bagi kami." Nabi Idris menatap lelaki itu dengan penuh iba. "Wahai saudaraku, janganlah berkata demikian. Kehidupan ini hanyalah sementara, akhiratlah yang kekal. Apa yang kalian lakukan sekarang akan menentukan nasib kalian kelak. Tidakkah kalian ingin selamat dari azab yang pedih?" Namun banyak dari kaumnya yang tetap menolak. Mereka mencemooh dan bahkan mencuba mengusir Nabi Idris dari tengah-tengah mereka. Meski begitu, Nabi Idris tidak pernah putus asa. Ia terus berdakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan, berharap agar umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kejahatan semakin merajalela, Nabi Idris tidak tinggal diam. Beliau mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kezaliman. Mendengar hal itu, Nabi Idris segera memimpin sekelompok kecil pengikut setianya untuk menegakkan keadilan. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka menghadapi kelompok keturunan Qabil yang zalim. Nabi Idris berdiri di tengah medan, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkan keadilan di bumi-Mu." Dalam pertempuran itu, Nabi Idris menunjukkan keberaniannya. Meski menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya, beliau tidak gentar. Keberanian dan kepemimpinannya menginspirasi para pengikutnya, sehingga mereka berhasil mengalahkan kelompok yang zalim tersebut. Setelah kemenangan itu, Nabi Idris berkata kepada kaumnya, "Keadilan adalah perintah Allah. Barang siapa yang menegakkan keadilan, ia akan mendapatkan keberkahan darinya. Tetapi barang siapa yang berbuat zalim, ia akan merasakan akibatnya di dunia dan akhirat." Salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Idris adalah kemampuan membaca dan menulis. Ia adalah Nabi pertama yang menguasai ilmu baca tulis, sebuah kemampuan yang pada masanya sangat jarang dimiliki manusia. Dengan kemampuan ini, Nabi Idris tidak hanya menyampaikan wahyu Allah secara lisan, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk lembaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika langit dipenuhi bintang-bintang yang gemerlap, Nabi Idris duduk di bawah pohon kurma. Di hadapannya terdapat lembaran-lembaran yang masih kosong. Beliau memandangi langit dengan penuh rasa syukur. "Ya Allah," bisiknya lirik, "Engkau telah memberikan cahaya ilmu kepada hamba-Mu yang lemah. Ini, dengan izin-Mu, aku akan menggunakannya untuk menyampaikan risalah-Mu kepada umatku." Dengan pernah yang terbuat dari kayu, Nabi Idris mulai menulis wahyu yang diterimanya. Setiap kata yang dituliskan dipenuhi dengan rasa khidmat dan keikhlasan. Beliau tahu bahawa apa yang sedang dituliskannya bukanlah sekadar huruf mati, melainkan petunjuk hidup yang akan menjadi panduan bagi generasi demi generasi. Melalui kemampuannya dalam baca tulis, Nabi Idris juga mencatat berbagai ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengembangkan ilmu duniawi seperti astronomi, matematika, dan berbagai pengetahuan tentang alam semesta. Di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, dengan tenang beliau berkata, "Wahai umatku, perhatikanlah langit di atas kalian. Matahari, bulan, dan bintang itu bukanlah kebetulan. Mereka bergerak sesuai dengan ketetapan Allah. Dari pergerakan mereka, kita bisa belajar tentang waktu, musim, dan arah. Semua itu adalah tanda kebesarannya.
Para pengikutnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah ilmu itu hanya untuk para nabi?" Nabi Idris tersenyum lembut, "Tidak, wahai saudaraku. Ilmu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang mencarinya dengan niat yang benar. Tetapi ingatlah, ilmu harus digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk kesombongan atau kemungkaran." Kitab yang ditulis oleh Nabi Idris menjadi panduan hidup bagi umatnya. Mereka mengajarkan prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Selain itu, kitab tersebut juga memberikan arahan mengenai cara hidup yang baik dan etis, serta menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan keimanan. Dalam ajarannya, Nabi Idris seringkali menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Pada suatu ketika beliau berbicara kepada sekelompok pemuda yang ingin belajar darinya. "Wahai para pemuda," katanya, "ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian. Tetapi ingatlah, cahaya itu harus disertai dengan iman. Jika tidak, ia akan membutakan kalian dan menjerumuskan kalian ke dalam kegelapan." Salah seorang pemuda bertanya, "Bagaimana kami bisa menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat, wahai Nabi Allah?" Nabi Idris menjawab dengan lembut, "Carilah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian di dunia. Tetapi jangan pernah melupakan akhirat dalam setiap langkah. Tanyakanlah kepada diri kalian, apakah ilmu ini akan mendekatkan aku kepada Allah? Jika jawabannya ya, maka teruslah belajar. Tetapi jika tidak, tinggalkanlah." Seperti para nabi lainnya, Nabi Idris juga menghadapi banyak tantangan dalam menyampaikan dakwahnya. Meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak, terutama di kalangan keturunan Kabil. Banyak yang membenci Nabi Idris kerana ajarannya bertentangan dengan leluhurnya. Sebagai contohnya, seorang raja zalim pernah berkata, "Aku tidak tunduk pada siapapun, termasuk Tuhan yang kau sembah." Dengan tenang, Nabi Idris menjawab, "Engkau bisa menertawakanku, tetapi tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari keadilan Allah. Aku telah menyampaikan peringatanku. Jika engkau tetap dalam kezalimanmu, maka bersiaplah untuk menerima akibatnya." Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Allah menunjukkan kekuasaannya. Raja zalim tersebut ditimpa musibah yang menghancurkan seluruh kekuasaannya. Rakyat yang selama ini tertindas akhirnya menyadari kebenaran ajaran Nabi Idris dan kembali kepada jalan yang benar. Selain keteguhan dan keberaniannya, Nabi Idris juga dikenal memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam sejarah peradaban manusia. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang mempelajari dan memahami ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Idris mengamati bintang-bintang, planet dan siklus alam semesta secara mendalam. Pada suatu malam yang cerah, Nabi Idris berkumpul dengan para pengikutnya. Beliau menunjuk ke arah langit dan berkata, "Perhatikanlah bintang-bintang itu, wahai saudaraku. Mereka bukan hanya hiasan di malam hari. Mereka bergerak sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Dari mereka, kita dapat belajar tentang waktu, musim, dan arah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan." Salah seorang pengikutnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana kita bisa memahami tanda-tanda ini dengan lebih baik?" Nabi Idris tersenyum, "Belajarlah dan amati dengan saksama. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian. Tetapi ingatlah, ilmu harus disertai dengan iman. Jika tidak, ia hanya akan membawa kalian pada kesesatan." Nabi Idris mencatat pola pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Bintang yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi ilmu astronomi di masa yang akan datang. Ilmu yang diajarkan oleh beliau membantu masyarakat dalam menentukan waktu penting seperti musim bercocok tanam, waktu panen, dan saat terbaik untuk melakukan perjalanan laut. Dengan kemampuan membaca tanda-tanda langit, Nabi Idris dianggap sebagai pelopor dalam menghubungkan fenomena alam dengan kehidupan manusia. Ilmu yang ia wariskan menjadi cikal bakal perkembangan astronomi modern dan memberikan inspirasi bagi generasi ilmuwan setelahnya. Selain itu, ilmu ini juga membantu manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Selain pengetahuan dalam bidang astronomi dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan seni menjahit kepada umat manusia. Sebelum masa Nabi Idris, manusia terbiasa menggunakan kulit binatang sebagai pakaian untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim. Pakaian yang dibuat dari kulit binatang cenderung sederhana dan kasar. Nabi Idris dengan keterampilan dan kreativitasnya memperkenalkan teknik menjahit yang memungkinkan manusia membuat pakaian dari kain. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Idris duduk di bawah bayang-bayang pohon besar. Di hadapannya sekelompok pengikut berkumpul, memperhatikan dengan seksama setiap gerakannya. Dengan penuh teliti, Nabi Idris menunjukkan bagaimana menggunakan jarum dan benang untuk menyatukan potongan-potongan kain. "Wahai saudaraku," kata beliau, "lihatlah bagaimana jarum kecil ini bisa menyatukan kain menjadi pakaian yang nyaman. Begitu pula, dengan niat dan usaha yang kecil, kita bisa menyatukan umat ini menuju kebaikan." Salah seorang pengikutnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kita harus bersusah payah membuat pakaian seperti ini, sementara kulit binatang sudah cukup melindungi kita?" Nabi Idris tersenyum lembut. "Kulit binatang memang berguna, tetapi ia kasar dan cepat rusak. Dengan kain yang kita buat sendiri, kita tidak hanya melindungi tubuh tetapi juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas akal yang diberikannya kepada kita. Setiap jahitan, ini adalah ibadah jika kita niatkan untuk kebaikan." Dengan penemuan ini, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan kulit binatang dan beralih ke bahan yang lebih halus dan nyaman. Teknik menjahit yang diajarkan oleh Nabi Idris memungkinkan mereka membuat pakaian yang lebih bervariasi, baik dari segi bentuk maupun fungsi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kebudayaan. Manusia dokt pakaian menjadi simbol status sosial dan identitas budaya. Kemampuan menjahit yang diperkenalkan oleh Nabi Idris bukan hanya tentang keterampilan praktis, tetapi juga mengandung nilai keimanan. Ia mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pakaian, harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ingatlah," ujar Nabi Idris kepada murid-muridnya, "setiap benang yang kalian jahit dengan niat yang tulus akan menjadi saksi kebaikan kalian." Kaumnya memberikan gelar agung kepada Nabi Idris alaihissalam, yaitu Asadul Usud, yang bermakna singa dari segala singa. Gelar ini bukan sekadar penghormatan, melainkan pengakuan atas keberanian dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Idris. Ia bukan hanya seorang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga seorang pejuang kebenaran yang tak gentar melawan kezaliman. Suatu ketika, seorang pengikut yang penuh rasa ingin tahu bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana engkau mampu bersabar dan berani menghadapi segala tantangan yang datang menghampirimu?" Dengan senyuman yang menenangkan, Nabi Idris menjawab, "Kekuatan itu datang dari Allah. Aku hanyalah hambanya yang lemah. Tetapi ketika aku berdiri untuk menegakkan kebenaran, aku tahu bahwa Allah selalu bersamaku." Dengan pendekatan kepemimpinan yang dipenuhi cinta dan empati, Nabi Idris menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana memimpin dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus demi kebaikan bersama. Keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang beliau tunjukkan menjadikannya salah satu nabi yang paling dihormati dalam sejarah umat manusia. Dengan berbagai ilmu yang dikuasainya, Nabi Idris berhasil membangun peradaban yang maju di masanya. Ia mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih efektif, memperkenalkan sistem irigasi yang canggih untuk mengairi ladang, dan mengenalkan teknik konstruksi yang memungkinkan mereka membangun permukiman yang lebih baik dan lebih aman. Namun, Nabi Idris tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, ia juga mengutamakan pembangunan moral dan spiritual. Pada suatu hari, saat memimpin sekelompok orang untuk menggali saluran air, ia berkata dengan penuh semangat, "Wahai kaumku, lihatlah bagaimana Allah menciptakan air sebagai sumber kehidupan. Gunakanlah nikmat ini dengan bijaksana, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya." Seorang pria tua yang ikut serta dalam pekerjaan itu, dengan mata berbinar penuh rasa syukur, berkata, "Wahai Nabi Allah, kami tidak pernah membayangkan ladang kami akan bisa subur seperti ini. Semua ini berkat bimbinganmu." Nabi Idris tersenyum lembut,
lalu menjawab, "Tidak, saudaraku, semua ini adalah karunia Allah. Aku hanyalah perantara yang menyampaikan ilmu darinya. Maka pujilah dia, bukan aku." Ia mendorong masyarakatnya untuk hidup dalam perdamaian dan saling tolong-menolong, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan setiap langkah dan ajarannya, Nabi Idris menanamkan benih kebaikan dalam hati umatnya, menjadikan mereka bukan hanya pengikut tetapi juga pelopor perubahan yang akan mengubah wajah peradaban selamanya. Sahabat pencari berkah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut kisahnya. Dikisahkan Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak keistimewaan. Salah satu hal yang membuat beliau unik adalah hubungan eratnya dengan malaikat maut, Israel. Malaikat itu sering mengunjungi Nabi Idris, bukan hanya sebagai pelaksana tugas tetapi juga sebagai sahabat yang terikat dalam diskusi mendalam tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Hubungan mereka dipenuhi dengan hikmah, di mana Nabi Idris sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang misteri kehidupan manusia, termasuk kematian. Suatu hari, ketika mereka duduk di bawah naungan pohon rindang, Nabi Idris melontarkan pertanyaan yang telah lama mengusiknya. "Wahai Israel," katanya dengan nada serius, "engkau telah mencabut nyawa ribuan, bahkan jutaan makhluk. Seperti apa sebenarnya rasanya sakaratul maut?" Malaikat Israel menatap Nabi Idris dengan pandangan penuh makna. "Wahai Nabi Allah," jawabnya perlahan, "sakaratul maut adalah momen paling sulit bagi jiwa manusia. Setiap jiwa memiliki rasa yang berbeda, tergantung pada amalnya. Namun, bahkan bagi yang paling baik sekalipun, sakaratul maut adalah pengalaman yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata." Nabi Idris mendengar jawaban itu dengan penuh perhatian, tetapi rasa penasarannya semakin mendalam. "Jika demikian," lanjutnya, "izinkan aku merasakannya, walau hanya sekejap, agar aku benar-benar memahami apa yang harus disiapkan manusia untuk menghadapi akhir kehidupannya." Malaikat Israel terkejut mendengar permintaan itu. "Wahai Nabi Allah," ujarnya, "permintaanmu sangat tidak biasa. Aku hanya mencabut nyawa sesuai perintah Allah. Aku tidak dapat melakukannya tanpa izinnya." Namun Nabi Idris tidak menyerah. Dengan kerendahan hati ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, izinkanlah aku merasakan sakaratul maut walau hanya sementara." Dalam keheningan yang mendalam, doa Nabi Idris menggema memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan kematian. Saat itu, langit seolah mendengarkan dan suasana menjadi hening. Dalam detik-detik yang penuh harapan dan ketegangan, Nabi Idris merasakan getaran yang tak terlukiskan, seolah dunia ini bergetar di sekelilingnya. Dalam momen itu, ia merasakan betapa beratnya beban jiwa yang harus dilepaskan dan betapa pentingnya setiap amal yang telah dilakukan. Dengan pengalaman itu, Nabi Idris kembali kepada umatnya, membawa hikmah yang mendalam. "Wahai umatku," serunya, "persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya, karena setiap detik yang kita jalani adalah ladang bagi kehidupan yang abadi. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita panen di akhirat." Setelah menerima doa tersebut, malaikat Israel mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan permintaan Nabi Idris. Dengan penuh kehati-hatian, Israel berkata, "Baiklah, wahai Nabi Allah, tetapi bersiaplah, karena ini bukanlah pengalaman yang mudah." Saat waktunya tiba, Nabi Idris duduk dengan tenang di tempatnya. Wajahnya yang bercahaya menunjukkan keteguhan iman, meskipun di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Malaikat Israel berdiri di hadapannya, menatap sahabatnya dengan perasaan berat. "Apakah engkau sudah siap, wahai Nabi Allah?" tanya Israel dengan suara lembut. Nabi Idris menarik nafas panjang, kemudian mengangguk. "Dengan izin Allah, aku siap." Israel mendekatkan tangannya ke dada Nabi Idris dan dengan lembut mulai mencabut nyawa beliau. Pada awalnya, Nabi Idris merasakan sensasi yang aneh, seperti dingin yang merayap perlahan dari ujung kakinya. Namun dalam hitungan detik, sensasi itu berubah menjadi rasa sakit yang tak terbayangkan. Nabi Idris menggertakkan giginya, matanya membelalak lebar. Ia merasakan seolah-olah tubuhnya terkoyak dari dalam. Setiap saraf,
Setiap pembuluh darah, setiap tulang seperti ditarik. Tarik dengan kekuatan yang tak kasat mata. Ya Allah, sakitnya ini lebih dari yang bisa kutahan. Desisnya pelan meskipun tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Israel yang terbiasa mencabut nyawa, merasa berat hati menyaksikan sahabatnya merasakan penderitaan seperti itu. Wahai Nabi Allah, katanya lirih, aku telah melakukannya dengan sangat lembut. Tetapi inilah sakaratul maut yang paling ringan yang pernah ada. Namun bagi Nabi Idris, rasa sakit itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk setiap bagian tubuhnya, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia merasa seakan-akan dirinya ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan yang tak tertahankan. Nafasnya semakin berat, bibirnya mulai membiru, dan tubuhnya terasa membeku. Ini baru yang paling ringan, pikir Nabi Idris dengan ketakutan. Lalu bagaimana dengan mereka yang penuh dosa? Bagaimana mereka yang tidak bertakwa? Ketika ruhnya sepenuhnya tercabut, tubuh Nabi Idris jatuh, terkulai, tubuhnya dingin, tak bernyawa. Dan wajahnya tampak pucat. Malaikat Israel berdiri di sampingnya, merasa berat hati telah melaksanakan tugas ini meskipun atas permintaan Nabi Idris. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel kemudian mengembalikan roh Nabi Idris ke dalam tubuhnya. Perlahan tubuh Nabi Idris kembali bergerak. Ia membuka matanya dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya dipenuhi keringat. Dingin ya Allah, ujarnya dengan suara lemah. Apa yang baru saja aku alami adalah sesuatu yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Israel menatapnya dengan penuh simpati. Wahai sahabatku, katanya, ketahuilah, apa yang baru saja kau alami adalah sakaratul maut yang paling lembut. Nyawamu adalah salah satu yang paling mudah aku cabut di antara semua makhluk. Bagaimana menurutmu tentang mereka yang hidup dalam kezaliman dan dosa? Bagaimana dengan mereka yang menolak perintah Allah? Mendengar itu, tubuh Nabi Idris bergetar, matanya berkaca-kaca, membayangkan bagaimana nasib mereka yang akan merasakan sakaratul maut dalam keadaan buruk. Jika seperti ini, rasanya sakaratul maut yang paling ringan, ujarnya dengan suara terputus. Putus. Maka sesungguhnya aku tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya bagi mereka yang berpaling dari Allah. Pengalaman sakaratul maut itu meninggalkan jejak mendalam di hati Nabi Idris. Ia merasa tubuhnya masih diderai rasa sakit, meskipun nyawanya telah kembali sepenuhnya. Perasaan itu menjadi pengingat akan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, Nabi Idris menatap malaikat Israel dengan rasa syukur. Aku memahami sekarang, katanya, sakaratul maut adalah puncak dari ujian kehidupan manusia. Mereka yang mempersiapkan diri dengan amal dan takwa mungkin akan merasakan lebih ringan. Tetapi mereka yang lalai, aku tidak tahu bagaimana mereka akan sanggup melewatinya. Malaikat Israel tersenyum simpul. Itulah sebabnya Allah memberikan manusia kesempatan untuk memperbaiki dirinya sebelum waktunya tiba. Dan itulah tugasmu, wahai Nabi Allah, untuk mengingatkan umatmu akan hal ini. Setelah merasakan sakaratul maut, Nabi Idris semakin mendalami keimanannya. Ia sering mengingat pengalaman itu dalam doanya, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali beliau berbicara kepada umatnya, beliau mengingatkan mereka tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Wahai umatku, serunya suatu hari di tengah pertemuan besar, ketahuilah bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Namun apa yang akan kalian bawa untuk menghadapi saat itu? Adakah amal kalian cukup untuk meringankan sakaratul maut? Atau justru dosa? Dosa kalian akan memberatkan perjalanan kalian menuju akhirat. Suara Nabi Idris bergema, menggugah hati setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang mampu membantah kebenaran yang ia sampaikan, kerana ia telah merasakan sendiri bagaimana maut merenggut jiwa. Pengalaman Nabi Idris merasakan sakaratul maut adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Rasa sakit yang ia alami, meskipun merupakan yang paling ringan, menggambarkan betapa beratnya ujian tersebut. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersiap menghadapi kematian dengan amal kebaikan, ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Mari kita manfaatkan waktu yang ada
untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Setelah merasakan sakaratul maut, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diizinkan untuk melihat neraka. Permintaan ini bukan kerana rasa ingin tahu semata, tetapi sebagai bentuk keinginan mendalam untuk memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan manusia yang berpaling dari jalan Allah. Beliau berharap dengan menyaksikan neraka secara langsung, ia dapat memberikan peringatan yang lebih kuat kepada umatnya tentang kehidupan setelah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan ini dan memerintahkan malaikat Israel untuk menemani Nabi Idris dalam perjalanan yang menggetarkan hati itu. Malaikat Israel membawa Nabi Idris menuju tempat yang tak terbayangkan oleh fikiran manusia. Dalam perjalanan, hawa panas mulai terasa. Semakin mendekati neraka, udara yang berat dan berbau menyengat memenuhi indera. Bau itu begitu menyeksa hingga membuat Nabi Idris merasa dadanya sesak, meskipun ia belum melihat api neraka secara langsung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di hadapan gerbang neraka pintu. Pintu besar itu menjulang tinggi, terbuat dari besi yang merah membara. Pintu itu bergetar kerana jeritan dan tangisan yang datang dari dalam. Seolah-olah seluruh tempat itu hidup dengan kesedihan dan penderitaan. Dalam salah satu sudut neraka, seorang pria mendekati Nabi Idris dengan wajah penuh penderitaan. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan ia berjalan pincang karena rantai besi yang melilit kakinya. "Wahai Nabi Allah," katanya dengan suara serak, "tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Katakan kepadanya bahwa aku telah menyesal. Aku tidak kuat lagi berada di tempat ini." Nabi Idris memandangnya dengan penuh belas kasih, tetapi juga dengan kesedihan. "Apa yang telah kau lakukan di dunia sehingga berakhir di sini?" Pria itu menunduk, air matanya bercampur dengan darah yang mengalir di wajahnya. "Aku adalah orang yang zalim. Aku mengambil hak orang lain. Aku memperkaya diri dengan harta haram dan aku tidak pernah bertaubat. Tetapi sekarang aku menyesal, sangat menyesal." Malaikat Israel kemudian berkata kepada Nabi Idris, "Penyesalan mereka tidak berarti di sini. Mereka telah diberi kesempatan di dunia, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Inilah balasan bagi mereka yang berpaling dari kebenaran." Nabi Idris juga menyaksikan penjaga-penjaga neraka yang dikenal sebagai malaikat Zabaniya. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api dengan wajah yang tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membawa cambuk-cambuk besar yang terbuat dari api yang digunakan untuk menghukum para pendosa. Setiap kali cambuk itu menghantam, jeritan para penghuni neraka menggema, membuat suasana semakin mencekam. Nabi Idris memalingkan wajahnya karena tidak sanggup menyaksikan lebih lama. "Ya Allah, aku mohon ampunanmu, jangan biarkan umatku berakhir di tempat ini." Bisiknya air mata mengalir deras di pipinya. Perjalanan Nabi Idris ke neraka meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia tidak hanya melihat azab yang tak terbayangkan, tetapi juga menyadari betapa banyak manusia yang menyesal saat segalanya sudah terlambat. Setiap langkah yang diambil di dunia memiliki konsekuensi, dan setiap dosa yang dibiarkan tanpa taubat membawa manusia lebih dekat ke tempat yang mengerikan ini. Ketika pintu neraka perlahan tertutup, Nabi Idris merasa lega, tetapi sekaligus dihantui oleh apa yang telah dilihatnya. Ia menatap malaikat Israel dengan mata yang penuh ketakutan dan rasa syukur. "Wahai sahabatku," katanya, "neraka adalah tempat yang tak seharusnya dihuni oleh siapapun." Setelah menyaksikan pemandangan mengerikan di neraka, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihi salam menuju tempat yang menjadi impian semua hamba Allah, yang itu syurga. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Idris diizinkan melihat syurga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan abadi. Ketika mereka mendekati syurga, hawa panas dan bau menyengat dari neraka yang masih melekat mulai tergantikan oleh udara sejuk yang menyegarkan. Aroma wangi yang tak pernah tercium di dunia memenuhi indera Nabi Idris. Bau itu begitu menenangkan, seolah membawa ketenangan langsung ke dalam jiwa. Di hadapannya berdirilah gerbang syurga yang megah. Pintu itu terbuat dari cahaya yang berkilauan, dihiasi dengan permata yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Dari celah gerbang terdengar suara lantunan tasbih yang merdu, seolah-olah syurga itu sendiri bertasbih kepada Allah.
subhanahu wa ta'ala. Wahai Israel, tanya Nabi Idris dengan suara yang penuh kekaguman, apakah ini pintu menuju syurga? Malaikat Israel tersenyum. Ya, wahai Nabi Allah, inilah tempat yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang taat, yang beriman kepadanya dan menjauhi larangannya. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan yang begitu indah hingga membuat Nabi Idris tertegun. Beliau tak mampu berkata apa-apa, hanya air mata yang mengalir deras dari matanya, tanda rasa syukur yang mendalam. Ketika Nabi Idris melangkah masuk mata, beliau disuguhi pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Sungai mengalir dengan jernih, beberapa dipenuhi air yang sebening kaca, beberapa lagi mengalirkan susu yang tak pernah basi, dan lainnya membawa madu murni yang manis. Di sepanjang sungai tumbuh pohon rindang dengan daun yang berkilauan seperti zamrud, buah-buahan yang menggantung rendah, seolah-olah memanggil siapa saja untuk memetiknya. Beliau menyentuh salah satu buah itu, yang tampak seperti campuran warna emas dan perak. Ketika beliau mencicipinya, rasa manis yang lembut memenuhi mulutnya, sebuah rasa yang tak pernah ia alami sebelumnya. Subhanallah, ujarnya pelan, penuh kekaguman. Di sekelilingnya burung-burung dengan bulu yang indah terbang sambil melantunkan nyanyian yang menenangkan hati. Suara itu bagaikan harmoni. Nabi Idris bertemu dengan salah satu malaikat, penjaga syurga yang tinggi dan bercahaya. Malaikat itu menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan. Wahai Nabi Allah, kata malaikat Ridwan, inilah tempat yang dijanjikan Allah untuk mereka yang bersabar dan bertakwa. Nabi Idris menatap malaikat Ridwan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wahai malaikat, apakah semua ini diperuntukkan bagi setiap manusia yang beriman? Malaikat Ridwan itu menjawab, ya. Tetapi untuk mencapainya mereka harus melalui ujian dan tetap teguh dalam keimanan mereka. Tempat ini adalah balasan atas amal mereka yang tulus di dunia. Nabi Idris melanjutkan perjalanannya menjelajahi syurga yang penuh dengan keajaiban. Beliau melihat istana besar yang terbuat dari cahaya, berlian, dan emas. Setiap istana memiliki taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni dengan aroma yang membawa ketenangan jiwa. Wahai Israel, tanya Nabi Idris, untuk siapa istana megah ini disiapkan? Malaikat Israel menjawab, istana ini diperuntukkan bagi para hamba Allah yang beriman, yang sabar dalam menghadapi cubaan, dan yang banyak bersedekah di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah lebih dari segalanya. Nabi Idris merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Beliau merasakan betapa besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Di salah satu sudut syurga, Nabi Idris melihat sekelompok manusia yang wajahnya berseri-seri, berpakaian sutra hijau yang indah, dan berkumpul di bawah pohon rindang. Mereka saling bercengkrama, tertawa, dan memuji Allah dengan penuh kebahagiaan. Wahai Israel, siapakah mereka ini? Tanya Nabi Idris. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika di dunia, mereka selalu berzikir, memohon ampun, dan menjaga hati mereka dari sifat iri dan dengki. Nabi Idris mendekati mereka dan menyapa, Assalamualaikum, wahai penghuni syurga. Mereka menjawab dengan suara penuh kehangatan, Waalaikumsalam, wahai Nabi Allah, selamat datang di tempat kedamaian yang abadi. Ketika Nabi Idris melanjutkan perjalanannya, beliau melihat sungai lain yang alirannya seperti perak cair. Di sekitarnya terdapat mata air yang memancarkan air lebih jernih dari kristal. Setiap langkah yang diambil, Nabi Idris di syurga penuh dengan rasa takjub dan syukur. Beliau terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua ini adalah tanda kasih sayangmu kepada hamba-hambamu. Di tengah perjalanan, Nabi Idris bertanya kepada Israel, wahai sahabatku, bagaimana caranya manusia dapat mencapai tempat seperti ini? Malaikat Israel menjawab dengan bijak, dengan keimanan, ketaatan, dan rasa syukur yang tulus. Hamba yang senantiasa bersyukur, meskipun dalam kesulitan, akan mendapatkan tempat di sini. Syurga adalah untuk mereka yang mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Nabi Idris mengangguk, aku harus menyampaikan semua ini kepada umatku. Mereka harus tahu bahwa syurga bukan hanya impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa dicapai dengan kesungguhan. Ketika perjalanan di syurga hampir selesai, Nabi Idris teringat bahwa sandalnya tertinggal di bawah sebuah pohon rindang.
Beliau meminta izin kepada malaikat Israel untuk kembali mengambilnya, namun setelah kembali ke tempat itu, Nabi Idris merasa enggan untuk meninggalkan syurga. Ya Allah, bisiknya, tempat ini begitu indah, begitu damai. Aku tidak ingin kembali ke dunia. Malaikat Israel mencarinya dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kau belum keluar?" Nabi Idris menjawab dengan jujur, "Aku tidak ingin meninggalkan syurga ini. Izinkan aku untuk tetap tinggal di sini." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan Nabi Idris dikabulkan. Beliau diizinkan untuk tinggal di syurga keempat hingga hari kiamat tiba. Dengan hati penuh rasa syukur, Nabi Idris mengucapkan, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang." Sahabat pencari berkah, semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk di antara mereka yang berhak memasuki syurganya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika di setiap scene banyak kesalahannya. Semua scan yang ada di video hanyalah ilustrasi atau gambaran semata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.